Itu diproyeksikan tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat. Nanti hitung tahun 2045 yang nomor 1 tuh RRC, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia, nomor 5 Jepang. Perhitungannya sudah ilmiah. Asal negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme sehingga kita terpecah belah sebelum sampai ke sana. Saudara, modal utama ya bisa macam-macam tergantung cara melihatnya. Tapi kalau saya sebagai orang yang belajar hukum, modal utama kenapa saudara harus mencintai tanah air ini? Karena di tanah air yang merdeka ini hak asasi saudara sebagai manusia dilindungi. Saudara bisa berkembang di sini, bisa bermimpi untuk mencapai cita-cita sekaligus bisa mencapai cita-cita itu sendiri. Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka saudara bermimpi aja tidak boleh. Sekarang saudara rangkai cita-cita bisa jadi. Saudara, itu modal utama. Saudara punya hak asasi dan punya negara merdeka. Kalau sudah tidak merdeka hak asasi manusia, saudara, itu tidak akan dihargai, tidak akan dihitung. Seperti halnya dulu ayah-ayah kita, nenek-nenek kita, karena hidup di negara jajahan ya tidak bisa maju. Tapi kita hidup di negara merdeka, bisa jadi apa saja asal mau. Sekarang orang Islam di Indonesia itu bisa jadi apa saja. Iya. Bisa jadi tentara, bisa jadi jenderal polisi. Saya selalu membanggakan nih, saya sekarang membawa 2 jenderal. Coba Pak Armet berdiri, Pak Armet berdiri Pak, lihat Pak. Ini nih, Jenderal Armet Wijaya. Islam, rajin sholat. Dia deputi saya, deputi 5. Silakan Pak duduk. Deputi saya deputi 5. Kemarin sore sudah diangkat menjadi Kapolda, naik coba kedudukannya. Jenderal. Jenderal. Kalau Indonesia tidak merdeka tidak bisa saudara. Jangan jadi polisi gitu. Coba jenderal satunya, Brigjen Arif Hartoto. Mana Pak Arif? Nah nih, ini coba begitu tuh jenderal tuh. Brigjen Arif Hartoto, TNI Angkatan Darat. Ngaji, sholat, puasa, gitu. Kalau dulu zaman Belanda, saudara mau waktu dijajah itu mau tempat sholatnya kumuh, masih diejek lagi tidak diejek tidak mutu, tidak beri kesempatan apa-apa untuk maju, saudara. Oleh sebab itu, syukuri ini kemerdekaan atas berkat rahmat Allah itu sebagai modal utama bagi saudara untuk mencintai tanah air ini. Karena saudara menjadi bermartabat. Saudara, terutama kalau bagi umat Islam saya katakan coba, umat Islam sekarang ini sudah ada di mana-mana. Yang gubernur banyak, yang menteri banyak, yang DPR banyak. Malah Gus Dur lulusan pesantren jadi presiden bisa. Gitu. Karena Indonesia merdeka. Dan ingat, Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Yang manakala sumber daya alam ini digabungkan, diolah bersama dengan sumber daya manusia yang ada sekarang, itu diproyeksikan tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ya, itu perhitungan sudah ilmiah. Sekarang kita hitung, kita punya tambang apa? Ahlinya berapa orang, akselerasinya setiap 5 tahun berapa, itu bisa dihitung. Bisa Sudah dihitung. dikalkulasikan. Besok hilirisasi akan mulai di bidang apa, dan tahun 45 sampai apa. Sarjana kita di bidang kimia berapa orang, di bidang arsitektur berapa orang, sudah bisa dihitung dari sekarang, saudara. Sehingga itu nanti hitung tahun 2045 yang nomor 1 tuh RRC, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia, nomor 5 Jepang. Cilaka-cilakanya 5 dan 4-nya aja ketukar. Tidak akan terlempar ke 6 atau 7. Ini di dalam perhitungan sekarang. Kalau saudara jaga tanah air ini dan bekerja sungguh-sungguh. Lawan kesewenang-wenangan, lawan korupsi. Berantas kejahatan bersama-sama. Jadi kita di tahun 2045 itu Indonesia emas. Dan kita bisa lebih berbangga lagi. Meskipun
Mungkin kalau 2045 sepak bolanya mungkin belum bisa ya. Gus Yusuf nontonnya kemarin ke Qatar. Karena tidak bisa nonton di sini. Belum ada pikiran gitu bahwa akan masuk. Tidak tahu ya tahun 2045 ya, mudah-mudahan masuk aja. Tetapi dari sudut ekonomi akan menjadi kekuatan ekonomi keempat atau kelima. Dan perhitungan itu tidak salah. Dulu kan ada G7, pemerintahan negara-negara termaju 7 negara. Sekarang Indonesia masuk ke 20, sudah mendekati loh. Nanti kira-kira ya di tahun 2030 sampai 2035 Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi ke-6 atau ke-7. Semoga 2045 ke-5 atau ke-4. Itu perhitungannya sudah ilmiah. Asal negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme sehingga kita terpecah belah sebelum sampai ke sana. Dan kalau itu terjadi, nasionalisme saudara diragukan. Oleh sebab itu dari sekarang mari kita bersiap bangun negara ini bersama-sama dengan penuh kebersamaan, sadar bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan semata, dan Tuhan juga yang menyuruh kita berlomba-lomba di dalam perbedaan itu untuk membangun kebajikan bersama. Nah, kebajikan yang akan dibangun bersama itulah yang disebut kalimatun sawa. Sama, kita menuju ke sana, yuk ke sana. Yang beda biar simpen sendiri beda-beda itu. Misalnya apa? Saudara punya hak dan cara sendiri untuk beribadah, untuk ngaji, sholat dan sebagainya. Itu urusan kita, kita lakukan. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang Katolik, oleh orang Hindu. Nah, yang Hindu punya sendiri lakukan. Tetapi ada hal yang sama antara orang Islam, Kristen, Katolik. Misalnya memilih pemimpin yang adil. Sama, agama apapun sama. Memberantas korupsi. Sama. Memberantas terorisme. Sama. Membangun lingkungan. Sama. Hukum tata negaranya sama. Hukum perdatanya bisa beda-beda. Karena perdata itu saudara hanya bisa jaga itu dengan rasa cinta tanah air, menjaga kemerdekaan yang sudah kita miliki ini. Sekian. Ya, teman-teman, hitung-hitungan, ya kalkulasi negara kita untuk menjadi Indonesia Emas 2045 itu memang nyata adanya. Ya, asal ya tidak dihambat dengan radikalisme, intoleran, politik identitas. Ya, kita sebagai masyarakat biasa harus mempunyai optimisme tinggi, ya, kesadaran tinggi bahwa negara kita akan mampu melampaui Indonesia Emas 2045. Ya, dan ini kerjasama ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat harus ikut andil di dalamnya. Ya, masyarakat harus turun, ikut andil di dalamnya dalam membantu menyukseskan negara kita untuk mencapai cita-citanya menuju Indonesia Emas 2045. Banyak perbedaan di negara kita. Itulah sunatullah yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mencapai Indonesia Emas, kita perlu bekerja sama dalam kebersamaan dan persamaan. Itulah yang kita cari dan harus kita genjot terus untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Stop radikalisme. Stop intoleransi. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari lingkungan kita. Ya, kita harus yakin dan optimis bahwa Indonesia akan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi hitung-hitungan negara kita menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia itu nyata adanya. Asal seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD tadi, kita tidak dihambat oleh radikalisme. Ya, kita tidak dihambat oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita warga negara yang baik, kita optimis, kita bantu pemerintah untuk menyukseskan hal itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.